Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henny Pasaribu, NIM 2040200066. Lulusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas tentang bentuk investasi dan sistem pendanaan internasional dengan dosen pengampu Bapak Ananda Anugrah Nasution, SEI, MSI. Baiklah, yang pertama saya akan membahas apa yang dimaksud dengan investasi asing langsung. Investasi asing langsung adalah arus modal internasional di mana suatu perusahaan di satu negara menciptakan atau memperluas usaha dengan mendirikan cabang di negara lain. Adapun keistimewaan khusus pada investasi asing langsung adalah kemampuannya untuk mentransfer tidak hanya sumber daya, tetapi juga tambahan kontrol. Motif untuk melakukan investasi asing langsung di luar negeri pada umumnya adalah untuk memperoleh kembalian atau return dalam jumlah yang besar. Kemungkinan hasil pertumbuhan ekonomi yang tinggi di luar negeri, pajak yang lebih ringan, atau ketersediaan infrastruktur dan risiko yang tidak begitu besar. Biasanya, hal ini dilakukan bagi perusahaan yang berorientasi internasional, ekspor, dan berproduksi di luar negeri. Juga untuk memperoleh fasilitas pangsa pasar di luar negeri yang lebih menguntungkan dan memiliki variasi dalam memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan perusahaan domestik. Yang kedua, ada jenis investasi asing langsung. Jenis investasi asing langsung ada 4, yaitu investasi horizontal, investasi vertikal, investasi konglomerat, dan yang terakhir ada investasi platform. 1. Investasi horizontal. Investasi langsung horizontal yaitu yang melibatkan pembangunan operasi bisnis yang sama di negara tuan rumah seperti halnya di negara asalnya. Yang kedua, investasi vertikal. Investasi vertikal yaitu investasi yang terjadi pada level rantai pasok yang berbeda dari negara asal, bisa di hulu atau bisa di hilir. Yang ketiga, ada investasi konglomerat. Investasi konglomerat yaitu investasi yang melibatkan dalam bisnis yang tidak terkait dengan perusahaan induk, yang biasanya berbentuk usaha patungan dengan perusahaan asing yang sudah beroperasi. Yang keempat, ada investasi platform. Investasi platform yaitu perusahaan memperluas ke luar negeri dalam platform investasi, tetapi output dari operasi asing diekspor ke negara ketiga. Ketiga, ada manfaat investasi asing langsung. Manfaat investasi asing langsung ini ada 3. Yang pertama, perluasan kesempatan kerja. Yang kedua, alih teknologi. Yang ketiga, manfaat perolehan devisa. Yang pertama, perluasan kesempatan kerja. Bukti empiris di beberapa negara menunjukkan bahwa manfaat perluasan kerja yang dihasilkan adanya investasi asing karena suatu hal menjadi dampak kurang begitu nyata. Yang kedua, alih teknologi. Teknologi, manfaat pokok kedua diharapkan dari adanya investasi asing adalah proses alih teknologi, keterampilan, dan know-how. Oleh karena banyak riset lapangan dan kegiatan-kegiatan pembangunan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Yang ketiga, ada manfaat perolehan devisa. Manfaat ketiga yang diterima oleh NSB dari investasi asing adalah memperoleh tabungan dan mendapatkan cadangan devisa. Dampak investasi transnasional corporation atau TNC ini terhadap neraca pembayaran NSB telah menjadi sebuah counterpart. Cara-cara investasi asing menanamkan modalnya di luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk usaha patungan dengan perusahaan asing. Yang kedua, membentuk perusahaan di luar negeri. Yang ketiga, memperoleh saham berhak suara di perusahaan asing. Yang keempat, mengakuisisi saham di perusahaan asosiasi. Dengan cara-cara asing menanamkan modalnya di luar negeri, yang pertama itu membentuk usaha patungan dengan perusahaan asing adalah yang mana ini diistilahkan kepada joint venture. Secara umum, yang bisa diartikan sebagai persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama atau menggabungkan sumber daya atau modal guna mencapai tujuan tertentu, seperti untuk menjalankan bisnis atau proyek tertentu. Di Indonesia sendiri, joint venture atau usaha patungan merupakan
merupakan salah satu bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing melalui usaha patungan untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kelima, ada keuntungan investasi asing langsung. Keuntungan investasi asing langsung ada 5. Pertama, menutup debt tabungan atau debt devisa. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa khusus yang penting untuk produksi domestik. Yang ketiga, menyediakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, menutup kekurangan dalam manajemen dan kewirausahaan. Yang kelima, menyediakan lapangan kerja khususnya dalam pekerjaan berskill. Yang keenam, ada kesulitan investasi asing langsung. Kesulitan investasi asing langsung ada 3. Yang pertama, permasalahan perizinan. Yang kedua, permasalahan pengadaan lahan. Yang ketiga, permasalahan regulasi atau kebijakan. Yang mana permasalahan perizinan ini sudah bukan rahasia umum bahwa sistem perizinan investasi di Indonesia sangat sulit, rumit, dan berbelit-belit. Baik itu perizinan di pemerintah, pusat atau kementerian atau lembaga maupun perizinan di pemerintah daerah. Prosedur pengurusan izin investasi sangat lama sehingga memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai tahun. Maka tak heran banyak investasi yang mangkrak. Yang kedua, permasalahan pengadaan lahan. Pengadaan lahan juga menjadi permasalahan investasi di Indonesia. Sebagai contoh masalah, pembebasan tanah, adanya permainan harga tanah, dan sebagainya. Misalnya, investor asal Inggris ingin investasi di Papua, sudah membeli tanah dan ketika akan memulai pembangunan pabrik, tanah tersebut dipermasalahkan masyarakat karena tanah adat. Yang ketiga, ada permasalahan regulasi atau kebijakan, yang mana realisasi investasi dapat berjalan lancar bila adanya kepastian regulasi atau kebijakan dari pemerintah. Regulasi atau kebijakan investasi di Indonesia banyak yang tumpang